Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Selesai sudah rangkaian debat ya, hari kemarin ya. Dan debat terakhir itu merupakan anti klimaks ya. Karena tidak terjadi serang-menyerang dalam debat seperti yang dipertontonkan sebelumnya. Semua kandidat tampak sopan dan seperti bertahan tanpa ada serangan. Mungkin karena para calon menjaga supaya tidak terjadi blunder-blunder di dalam serangan. Dan nanti akan jadi serangan balik di media massa atau di media sosial. Tapi dari debat terakhir itu saya menyimpulkan bahwa memang hanya Ganjar lah yang punya solusi dan gagasan terhadap masalah bangsa ini. Pengalaman dia selama menjadi anggota DPR dan 2 periode menjabat gubernur, Ganjar matang dalam urusan mengelola pemerintah. Sedangkan Prabowo isinya ya begitu, enggak ada yang menonjol atau gebrakan-gebrakan. Dia hanya motivasi doang dan seterusnya, malah melulu setuju saja sama pandangan lawan debat tanpa mengisi atau memberi solusinya. Dia hanya mengekor atau mengintili program Jokowi saja. Kalau Anies kalau ngomong, wah itu nggak usah ditanya, itu memang jagonya. Untuk pengalaman membuktikan bahwa Anies itu lemah di eksekusi ya. Jadi cocoknya Anies itu ya dosen, itu bidangnya spesial menyampaikan teori-teori. Karena kalau jadi presiden, wah ini harus punya eksekutor handal ya, yang kita butuhkan di dalam sosok presiden ya. Nah, pada Ganjar ya, itu melekat tuh, eksekutor maupun teorinya menjadi satu. Jadi Ganjar memang calon presiden yang populis, dia memang tidak tampak oleh banyak suatu yang glamor juga ya. Nah, di dalam mengurus Jawa Tengah ada beberapa kasus dan berhasil diselesaikan ya. Ya, contoh kasus Rembang, kasus Wadas, dan banyak lagi ya, selesai semua. Begitulah program strategi nasional dari pusat diselesaikan juga dengan baik ya. Tapi kenapa hasil surveinya paling kecil ya? Kata beberapa orang ya, dari hasil survei hanya menggambarkan kondisi pada saat survei dikeluarkan, bukan hasil ketika pencoblosan. Kalau pencoblosan nanti, ya, orang banyak melihat atau memantau itu quick count. Ya. Jadi saya jelaskan beberapa lembaga survei yang kita dengar atau kita hasilnya bias dan tidak objektif karena rata-rata pengelola lembaga survei adalah juga konsultan politik. Bagaimana mungkin ya? Dibayar ya. Kita dibayar, yang baju dibayar, misalnya dibayar salah satu pasangan lalu memberikan hasil jelek ya, pasangan calon bayar itu logikanya sederhana aja ya. Itu kan tidak mungkin. Jadi itu ada logika yang sederhana, bukan berarti kita tidak percaya sama survei, tapi itulah yang ada dari cerita-cerita yang beredar di media massa atau media sosial ya. Sekarang ini yang ada adalah perang darat karena semua sudah selesai. Nah, ada 2 partai kalau perang darat itu tidak bisa dipungkiri ya. Memang kita akui hebat ya. Yang satu PD Perjuangan, yang kedua PKS. Kalau di Perjuangan itu menguasai akar rumput ya. Kalau PKS menguasai pengajian-pengajian. Dan ini adalah fakta sulit dibantah. Kita bicara perang darat, maka
mesin partai lah yang bekerja dan bergerak. Relawan tinggal mendampingi saja. Karena itulah saya selalu menyerukan pada kawan-kawan pendukung Ganjar, turunlah kalian ke masyarakat, door to door, dari pintu ke pintu, ya. Kenalkan Ganjar yang pada yang belum kenal, kenalkan Ganjar pada yang belum yakin, yakinkan mereka, dan berilah contoh pencoblosan yang menurut dia, karena sulit ini kan pertama kali yang nyoblos sekian banyaknya sekali coblos, yang yakinlah Ganjar akan menang. Mau 1 putaran atau 2 putaran, yang penting Ganjar harus menang. Kalau Ganjar kalah maka kerugian buat kita semua. Ganjar itu sebagai calon presiden, ya, pengawal, ya. Karena tanpa pengelola dan pengawal yang benar, sulit sekali kita mencapai cita-cita Indonesia Emas yang dicanangkan akan kita raih di tahun 2045. Siap menangkan Ganjar Mahfud, teman-teman, ya. Untuk kalian yang militan, saya angkat bonus. Bonusnya ngambil sendiri, ya. Jadi kalau Ganjar menang, nanti kita dapat bonus masing-masing. Bonusnya apa? Bonusnya pahala. Karena apa? Ya karena bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia. Nah, kita bisa bebas bersuara. Kita bebas memakai internet gratis. Dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, karena ada pencanangan di sana adalah 1 keluarga miskin 1 sarjana. Jadi itulah bonus pahala yang akan diturunkan sama kita yang mendukung Ganjar Mahfud, ya. Saya pikir semua setuju dengan bahasa ini. Bukan kita mempolitisir agama, tidak. Ini kan semacam kita tambah-tambahi bonus saja, ya. Dan ini adalah gambaran untuk menuju pencoblosan, agar supaya kita tidak berantem dengan kanan kiri, dengan sebelah di jangan berantem. Yang penting kita bergerak dan bergerak. Beri pengarahan, beri edukasi, bagaimana cara nyoblos, bagaimana Ganjar punya program. Dan itu jangan berhenti sampai tanggal 14 coblosan, ya. Kita semua bergerak. Dan kemenangan sudah di depan mata. Saya pikir itu, terima kasih. Merdeka.